Ibu. Selamat siang, Ibu Sin. Iya, selamat siang Ibu Sil. Apa kabar? Baik, Sehat? puji Tuhan sehat. Oke, luar biasa. Terus gimana kabarnya Ibu Sil? Baik juga, puji Tuhan sehat. Oke. Ada yang bisa saya bantu? Ada. Oke, apa sih masalahnya? Ya, terima kasih Bu Sin atas kesempatannya di saat ini. Maksud kedatangan saya di sini, saya ingin bertanya tentang kasus yang akan saya bacakan ini terkait dengan pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin pembelajaran. Oke, silakan. Ya, kasusnya seperti ini, Bu. Ada seorang guru, namanya Ibu Guru Tati. Ibu Guru Tati adalah seorang guru kelas 5 yang merupakan rekan kerja Anda, yang mana sama-sama mengajar kelas 5, yang kelasnya paralel. Ruang kelas Ibu Tati pun persis di sebelah ruang kelas Anda. Ibu Tati terkenal sangat disiplin dan cenderung galak. Pada sisi lain, Ibu Tati juga pekerja keras dan murid-muridnya pun selalu mendapatkan nilai-nilai yang sangat baik. Sebagian murid-murid sangat takut kepada Ibu Tati dan sebagian lain bisa menyesuaikan diri. Kepala sekolah dan orang tua murid juga sangat menghargai Ibu Tati. Suatu hari, Anda mendengar tangisan seorang murid dan pergi keluar untuk melihat asal suara tangisan tersebut. Anda melihat murid perempuan kelas 5 sedang berlutut di atas bebatuan sekolah yang sangat panas hari itu, sambil menghadap di depan pintu kelas Ibu Tati. Jadi anak tersebut dia berada di depan kelas. Anda melihat Ibu Tati tampak tidak menghiraukan suara tangisan muridnya dan tetap mengajar seperti biasa. Namun Anda bisa melihat bahwa beberapa murid di kelas Ibu Tati mencoba untuk mencuri pandangan keluar kelas, melihat temannya yang sedang menangis dan berlutut di terik matahari. Demikian kasusnya Ibu Sin. Terkait dengan kasus yang dialami Ibu Tati ini, yang dilakukan oleh Ibu Guru Tati, apa yang harus Anda lakukan? Apakah guru lain dapat menginterupsi di mana saat itu ada guru lain yang memiliki wewenang atas kelas yang dipimpinnya? Dalam kondisi ini, apa yang bisa Anda lakukan? Dapatkah Anda menginterupsi? Mengapa dan bagaimana? Kira-kira pertanyaannya seperti itu. Terus, kira-kira keputusan yang Anda akan ambil dalam menangani kasus seperti kasus Ibu Tati ini seperti apa? Silakan. Oke, baik Ibu Sil. Setelah mendengar kasus yang disampaikan, dan di sini yang merupakan masalah dari kasus tersebut adalah masalah menghukum siswa dan bagaimana keputusan kalau saat itu saya sebagai rekan kerja saat melihat tingkah laku yang ditampilkan oleh Ibu Tati dalam hal ini memberikan hukuman kepada siswa kelas 5 yang seharusnya kita lihat dulu kasusnya seperti apa, masalahnya seperti apa. Dalam hal ini kalau saya sebagai rekan kerja yang di sini dipertanyakan, yang menjadi masalah di sini yaitu apakah yang dapat dilakukan, ya bagaimana Ibu Siti? Ya, apakah yang harus saya lakukan pada saat melihat kasus tersebut atau masalah tersebut yang sementara terjadi? Ya sebagai rekan kerja, kalau yang saya lakukan saat itu yaitu saya harus menginterupsi Ibu Tati. Karena apa? Di sini kita lihat yang dilakukan atau yang diberikan Ibu Tati terhadap siswa SD kelas 5 ini, kalau melihat ini sudah termasuk dalam tindak kekerasan. Karena anak di kelas 5 SD kalau diberikan hukuman seperti yang dilakukan oleh Ibu Tati, yaitu berlutut di bebatuan yang panas, wah itu menurut saya itu sudah tidak wajar lagi. Sebelum memberikan hukuman, oke lah, kita lihat dulu masalahnya gini. Guru punya hak untuk memberikan sanksi kepada siswa pada saat siswa melanggar aturan atau membuat suatu pelanggaran. Tapi dalam hal ini kita lihat dulu masalah apa yang dilakukan oleh siswa itu. Jangan langsung kita berikan hukuman. Jadi harus memberikan hukuman itu yang sesuai, yang relevan dengan dunia pendidikan. Jangan memberikan hukuman yang di luar, ya istilahnya gimana ya, di luar
dunia di lingkungan pendidikan. Jadi kalau sistem hukuman seperti ini berarti sudah menunjukkan pada tindak kekerasan. Karena ada perbedaan. Kalau di zaman dulu ya, kultur zaman dulu itu kalau tindakan seperti ini masih bisa diperbolehkan, tapi kalau zaman sekarang ya sudah tidak bisa diperbolehkan lagi karena ini sudah termasuk tindak kekerasan. Dan apalagi saat ini kan sudah ada hak asasi manusia. Jadi sama sekali tidak bisa, apalagi untuk anak yang seumuran ya, ini masih umur anak-anak ya, karena masih di kelas 5 SD. Otomatis tindakan seperti ini tidak wajar. Dan kalau saya sebagai rekan kerja, saya harus menginstruksi Ibu Tati untuk tidak melakukan hal tersebut. Jadi sebagai rekan kerja juga saya pastilah membicarakan hal ini dengan Ibu Tati. Ketika Ibu Tati tidak mendengarkan apa yang saya katakan, berarti ya ada pimpinan yang lebih tinggi ya, kita serahkan saja kepada yang lebih tinggi, dalam hal ini pimpinan sekolah. Tapi sebagai rekan kerja punya tanggung jawab dan punya tugas untuk menegur Ibu Tati karena hal ini tidak relevan dengan dunia pendidikan. Yang namanya kekerasan, tindak kekerasan, karena ini sudah termasuk tindak kekerasan karena sudah tidak sesuai dengan di dalam dunia pendidikan. Kalau hukuman akan ada banyak ada sanksi, ada berbagai sanksi yang bisa diberikan bagi siswa, apalagi siswa SD. Dalam hal ini kita lihat dulu kasus seperti apa yang dibuat atau masalah seperti apa yang dilakukan oleh siswa itu. Kalau cuma sekedar misalkan siswa itu tidak mengerjakan tugas, berarti kan ada sanksi lain. Tidak seharusnya menghukum dia seperti pada zaman penjajahan ya toh. Kalau sistem hukuman seperti itu kita lihat pada zaman dulu ya, otomatis ya diperbolehkan saya. Tapi kalau yang zaman sekarang tidak bisa, apalagi itu anak SD. Lagian tingkat kesalahannya seperti apa? Kalau misalkan cuma tidak membuat tugas, ya ada sanksi lain kan. Misalkan ya ini solusinya, misalkan kalau tidak membuat tugas, ya kita panggil siswa yang bersangkutan, ya disuruh saja untuk menulis. Ya ini solusinya, untuk menulis berulang kali menulis soal tentang tugas itu dan mengerjakan soal itu sampai selesai, disuruh untuk buat berulang-ulang. Nah, di samping hukuman itu kan itu mengajarkan anak untuk bisa untuk tidak mengulangi dia punya kesalahan, tapi mengajarkan dia untuk dia mengingat kembali apa yang seharusnya dia buat atau materi atau tugas yang dia kerjakan. Berarti otomatis anak itu juga bisa menguasai materi tersebut. Jadi kalau menurut saya itu tidak baik. Dan kalau sebagai rekan kerja, saat saya melihat hal itu, saya akan menginstruksinya dan saya akan panggil Ibu Tati sebagai rekan kerja, dan saya akan mengatakan yang seharusnya saya katakan. Kalau seandainya Ibu Tati tidak menerima saran saya atau apa yang saya katakan kepada Ibu Tati, ya saya tidak bisa buat apa-apa. Yang saya bisa buat hanyalah menyerahkan melapor atau memberitahukan kepada pimpinan sekolah. Dalam hal ini sebagai penanggung jawab penuh terhadap lembaga pendidikan yang saat itu saya bekerja di situ. Oke, ya, respon yang sangat baik terhadap kasus Ibu Tati. Kita sebagai seorang guru memang tidak zamannya lagi dengan memberikan hukuman. Iya, ya, tidak zamannya lagi. Kita sebagai guru hanya menuntun sesuai dengan kodrat anak. Iya, ya. Seperti itu. Oke, jadi mungkin ada lagi yang mau ditambahkan? Ya, dari berbicara tentang kasus ini ya, kalau mau dilihat ya memang perlu dicontohi ya seorang sosok dari Ibu Tati tadi, yaitu orangnya disiplin, bekerja keras. Ya kita harus contohi itu, tapi bukan berarti maksudnya tidak semua yang harus kita contohi. Ada sisi positifnya, tapi yang sisi negatifnya harus itu yang ya. Nanti kita minta apa? Bu. Apakah ada hal-hal lain yang mau disampaikan lagi, Bu Sin? Silakan. Oh ya Ibu, mungkin ada sedikit tambahan dari kasus yang baru saja kita bahas. Ya, jadi selain tadi yang dibahas tentang masalah hukuman yang diberikan oleh Ibu Tati, yang mana hal itu kita tidak perlu untuk mencontohi